Viral. Seorang bocah nangis histeris karena mengira petugas sensus akan menyita koleksi Hot Wheels-nya. Tapi di balik tawa, ada fakta penting tentang sensus ekonomi 2026 yang wajib kamu tahu. BPS sedang melakukan sensus ekonomi dari rumah ke rumah. Sayangnya, banyak warga menolak karena khawatir data pribadi mereka bocor atau digunakan untuk pajak. Di tengah penolakan itu, muncul cerita si bocah yang salah paham. Ini bikin kita tersenyum tapi juga berpikir. Awal Juni 2026, BPS mulai door-to-door. Tak lama, laporan penolakan dan hoaks bertebaran di media sosial. Kemudian viral video seorang ibu yang merekam anaknya menangis karena takut mobil-mobilannya dirampas petugas. Netizen pun ramai-ramai gemas. Sensus ekonomi ini diamanatkan undang-undang dan dilakukan setiap 10 tahun. Tujuannya mulia, mengumpulkan data usaha di seluruh Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Tapi banyak hoaks beredar, misalnya data akan digunakan untuk pajak. BPS sudah berkali-kali menegaskan, data hanya untuk statistik, dijamin rahasia, dan tidak ada hubungannya dengan pajak. Sayangnya, kepercayaan publik rendah. Fakta pertama, sensus ini wajib hukumnya. Menolak atau menghalangi petugas bisa kena sanksi administratif. Tapi ada sisi positifnya, dengan berpartisipasi, usaha Anda akan terdata dan berpotensi mendapat akses program pemerintah, seperti bantuan UMKM atau pelatihan. Jadi, ikut sensus sebenarnya menguntungkan. Kesalahpahaman terbesar, banyak yang mengira sensus ini trik untuk menaikkan pajak. Padahal, BPS dan Dirjen Pajak adalah lembaga terpisah. Data pribadi seperti nama, alamat, penghasilan hanya untuk analisis, bukan untuk penagihan pajak. BPS memiliki kode etik rahasiaan yang ketat. Jadi, jangan ragu untuk memberikan data yang jujur. Di lapangan, petugas sensus kerap mendapat penolakan, dimarahi, bahkan diancam. Akibatnya, data yang terkumpul tidak lengkap. Sensus hanya berlangsung Juni hingga Agustus 2026. Jika Anda menolak, usaha Anda tidak akan terdata dan potensi bantuan bisa hilang. Dalam jangka panjang, data yang tidak akurat menyebabkan pemerintah salah mengambil kebijakan. Bantuan UMKM tidak tepat sasaran, sektor informal tidak terdata. Ujungnya, kita sendiri yang rugi. Partisipasi kita sangat penting. Kisah si bocah yang menangis itu mengingatkan kita bahwa anak-anak polos menanggapi isu rumit. Dia tidak paham pajak atau privasi, yang dia tahu mainannya akan dirampas. Ini cerminan bahwa ketakutan orang dewasa pun sering didasari ketidakpahaman, hanya saja lebih kompleks. Beberapa angka, sensus ekonomi menargetkan 80 juta unit usaha. Hingga pertengahan Juni, baru 20% terdata. Penolakan terjadi di 15% kunjungan. Sementara hoaks soal pajak dibagikan lebih dari 500.000 kali di media sosial, sedangkan klarifikasi BPS hanya 50.000 share. Angka ini menunjukkan tantangan besar. Publik terbelah. Ada yang mendukung sensus, ada yang curiga. Video si bocah justru menjadi hiburan di tengah ketegangan. Netizen berkomentar lucu, tapi juga ada yang sinis. Ini menunjukkan bahwa isu ini bisa didekati dengan humor, meski serius. Kontroversi muncul, ada yang menilai BPS terlalu memaksa. BPS beralasan ini amanat UU. Sementara sebagian warga merasa lelah dengan janji pemerintah. Perdebatan ini runcing. Namun, cerita si bocah sedikit meredakan tensi. Situasi ini mirip dengan sensus penduduk 2020. Dulu juga banyak hoaks soal pajak atau iming-iming bantuan. Tapi sensus tetap berjalan dan datanya kini digunakan untuk kebijakan. Bedanya, sekarang media sosial lebih masif. Tantangannya lebih besar. Ibu si bocah menceritakan, anaknya sering melihat berita tentang sensus di TV dan menjadi takut. Setelah petugas menjelaskan dengan ramah, anaknya malah antusias ingin menunjukkan mobil-mobilannya. Ini membuktikan pentingnya komunikasi yang baik. Twistnya, si bocah yang nangis akhirnya mau diwawancarai setelah petugas bilang mobil-mobilannya hanya dihitung, bukan dirampas.
Kini dia bangga karena Hot Wheels-nya menjadi bagian dari statistik nasional. Kisah ini membuktikan bahwa pendekatan ramah bisa mengubah rasa takut menjadi partisipasi. Viralnya video ini ternyata berdampak positif. Banyak orang jadi lebih sadar tentang sensus. Tagar sensus ekonomi 2026 pun trending di Twitter. Ini menunjukkan bahwa konten yang menghibur sekaligus mendidik bisa mengubah opini publik. Jadi intinya, sensus ekonomi itu penting. Baik dewasa maupun anak-anak, kita butuh pemahaman yang benar. Jangan sampai hoaks merugikan kita. Dari si bocah, kita belajar bahwa ketakutan seringkali hanya salah persepsi. Yuk, dukung petugas sensus dan berikan data jujur. Demi masa depan ekonomi Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah kamu akan menerima petugas sensus jika didatangi? Atau punya pengalaman lucu soal sensus? Share cerita kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak yang sadar. Sampai